Teman-teman, setiap hari kita mengkonsumsi berbagai konten di media sosial. Jutaan orang terjebak banjir amarah digital. Hate comment seperti senjata, debat jadi perang, dan perpecahan merajalela. Di tahun 2026 ini, medsos bukan lagi menjadi jembatan hikmah, tapi jurang kebencian. Padahal, dakwah seharusnya menyalakan cahaya, menjadi hikmah yang menyinari, pelajaran baik yang membangun, dan keadilan yang merangkul setiap interaksi online, bukan memadamkannya. Hari ini, mari coba kita terapkan empati on, timeline off. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hikmah di sini bukan sekedar pembelajaran, tapi juga memahami perasaan saudara kita. Karena pelajaran yang baik dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Coba kita ajak refleksi, bukan memberikan racun tuduhan. Di timeline sosial media, kita seringkali menjumpai postingan kontroversial soal agama atau berbagai hal lain. Maka, jangan buru-buru blokir atau menyerang dengan berbagai hate comment. Coba kita periksa sumbernya terlebih dahulu. Lalu, lakukan tabayun dengan klarifikasi langsung ke pemilik info atau cari konfirmasi dari sumber terpercaya. Pastikan, informasi tersebut berasal dari akun yang kredibel, bukan anonim atau provokatif. Kemudian, cek konteksnya dengan memperhatikan tanggal, judul, atau editan. Hindari juga men-share jika kamu ragu dengan isi konten tersebut. Dengan begitu, dakwah digital menjadi lebih hidup. Di ayat lain, Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ini adalah perintah untuk melakukan keadilan secara universal, bahkan kepada yang beda keyakinan atau pandangan dengan kita. Asalkan tidak memusuhi, kita wajib berlaku baik dan adil terhadap mereka. Di media sosial, coba kita praktekkan dengan like konten positif dari siapapun, memberikan komentar yang mendukung tanpa diskriminasi. Karena sosmed bukan lagi era kita versus mereka, tapi kebaikan untuk semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan ajaran ini. Dalam suatu hadis, beliau bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Nasihat di sini bukan berarti sindiran pedas atau cancel culture, tapi dorongan ikhlas untuk kebaikan bersama. Dan dalam hadis lain tentang keimanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi fondasi utama konsep empati on, timeline off dalam dakwah digital di media sosial. Hadis ini menegaskan bahwa kesempurnaan iman tercapai melalui empati aktif, di mana seorang mukmin memprioritaskan kebaikan, keselamatan, dan kehormatan bagi saudara seiman, sebagaimana ia prioritaskan untuk dirinya sendiri. Dalam konteks medsos yang penuh banjir informasi, empati on berarti menyalakan hati sebagai filter pertama. Bayangkan perasaan seseorang di balik layar sebelum kita like, komen, atau share postingannya, sehingga kita dapat menghindari respon emosional yang menyakiti. Sementara timeline off mengajak kita untuk jeda sejenak dari scroll untuk refleksi, verifikasi fakta, dan tabayun, menjadikan platform digital bukan arena perdebatan, tapi sarana ukhuwah yang menyempurnakan iman melalui perhatian autentik. Mari kita terapkan empati on dan timeline off mulai sekarang. Jadikanlah media sosial kita sebagai ladang amal jariah yang subur, tempat benih ukhuwah tumbuh, hoaks sirna, dan dakwah menyentuh hati. Dengan begitu, setiap scroll menjadi ibadah, dan setiap komentar menjadi silaturahmi. Yuk nyalakan empati. Timeline hanyalah alat.
hati yang memiliki peran utama.